mohon maaf ada keterlambatan. Pada malam hari ini atas kesepakatan pejabat pelaksana, jadi karena teman-teman pengurus kan sudah secara waktu kan sudah habis masa berlakunya, tapi secara aturan mereka masih menjalankan pekerjaannya sampai dengan pengurus baru dan terbentuk. Nah, dalam rangka proses untuk pemilihan kepengurusan yang baru ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan peraturan. Yang pertama mengenai pembentukan panmus. Seperti kita ketahui pada pertemuan terakhir tanggal 24 November itu 24 November telah disepakati baik oleh para pihak dan khususnya dinas bahwa ada 7 nama calon anggota panmus. Lalu di dalam pembicaraan terakhir itu ada penambahan 4 anggota panmus yang baru disusulkan. Jadi secara total ada 11 calon anggota panmus, di mana seharusnya proses berikutnya dari 11 calon ini akan diverifikasi datanya. Jadi seperti persyaratan untuk anggota panmus itu kan harus warga sebagai pemilik dan sebagainya. Dalam hal semua persyaratan dipenuhi, dinas akan memberikan rekomendasi atau usulan untuk pengesahan panmus ini. Nah, karena kondisi dan situasi yang sudah semakin mendesak dan berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman RT, kami sepakat bahwa pada malam hari ini akan melemparkan hal ini kepada teman-teman warga. Apakah dari 11 calon anggota panmus ini bisa disetujui untuk dinaikkan atau diusulkan kepada dinas untuk disahkan. Jadi tujuannya itu ya, Bu ya, Pak Bayu ya. Nah, memang dari 11 nama calon anggota panmus ini ada 2 nama membuka diri dulu. Ada 2 nama membuka diri. Ya, kalau boleh dibacakan Pak. Saya akan bacakan nama-nama calon anggota panmus. Yang bagian pertama, saya akan bacakan 7 nama anggota panmus yang mendaftar di dalam proses pendaftaran. Yang pertama adalah Bapak Winto Chandra. Kalau ada, saya minta tolong maju aja biar kelihatan. Maju biar kelihatan. Bapak Winto. Oke, saya lewati dulu. Yang kedua Bapak Budi Gunawan. Oke, itu Pak Budi ya. Kita Oke Pak, maju Pak supaya biar kelihatan semuanya. Yang ketiga Bapak Sugianto. Bapak Sugianto. Saya lagi. Ibu Ten Limoy. Ibu Ten Limoy. Ada ya? Oke, kita tunggu. Kemudian kelima, Ibu Maria Caroline Florida. Ya, saya panggil, tapi ini sebenarnya Ibu Maria ini bukan diri ya. Tapi saya tetap panggil namanya. Ya, tenang, Bapak Haryono. Ya, Ibu. Bapak Haryono ada? Oke. Bapak Danang Sukawijaya. Danang Sukawijaya. Ada Pak Danang. Ibu silakan di depan dulu. Kita sedang pertengahan calon anggota. Bapak Danang Sukawijaya. Oke, nggak ada ya. Oke. Jadi itu adalah ke-7 nama yang sudah terdaftar di pendaftaran yang dibuka oleh bagian legal. Lalu ada 4 nama susulan.
Saya bisa bacakan. Yang pertama adalah Ibu Leone. Oh iya. Ibu Leone. Kemudian yang kedua Bapak Arjita. Ketiga Bapak Heri Effendi. Ya. Oke, mungkin Pak Heri maju dulu Pak. Lalu Pak Heri juga sudah mengundurkan diri, ya supaya warga tahu ya. Yang keempat Pak Jawari. Oke, silakan Pak Jawari. Jadi teman-teman adalah calon anggota Panmus yang sudah mengajukan diri. Ya, memang ada satu Pak Heri mengundurkan diri, tapi saya terkenal juga. Ya, di luar ke 7 teman ini ada 4 lagi yang tidak hadir ya. Nah, oke. Mungkin saya mulai dengan perkenalan anggota ini. Jadi berikutnya saya akan mulai dengan anggapan dari warga. Ya, apakah dari ke-11 calon itu apakah bisa disetujui atau diajukan untuk nanti menjadi calon anggota Panmus? Jangan yang datang di pakaian. Kita nggak ada komentar, nggak ada yang hadir di situ. Nggak bisa Pak. Nggak bisa rapat tinggi. Oke. Gimana? Pak, sorry, saya minta maaf Pak ya. Masukkan terus. Selamat malam Bapak Ibu sekalian warga sini. Terima kasih juga kepada selaku pelaksana harian pengurus yang tersisa ya, dengan Bu Elsa mungkin yang saya tahu ada Pak Amon di sana ya, tapi yang membuka menjadi ketua rapat adalah Haryoto ya. Oke. Saya akan mungkin sedikit memberikan pandangan ya. Mungkin untuk pandangan ini mohon izin Bapak Ibu jangan dianggap saya ini mengarahkan atau memaksakan kehendak. Jadi sekedar pandangan dengan rapat pembentukan Panmus ya. Terkait dengan rapat pembentukan Panmus itu calon-calon yang boleh mengajukan diri sebagai Panmus itu sesuai dengan pasal 61 huruf B dan C PKUD DKI nomor 133 tahun 2019, yaitu haruslah warga negara Indonesia dan berdomisili di rusun dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili lurah atau surat keterangan menjalankan usaha di rusun. Nah, di sini pemilihan Panmus itu dilakukan berdasarkan musyawarah. Jika terjadi pencapai musyawarah maka melalui mekanisme voting. Nah, mungkin di sini harusnya sih kalau saya lihat sekilas tadi cukup mungkin bisa diambil keputusan secara musyawarah ya. Dan Panmus ini memang sesuai dengan aturan Pergub harus berjumlah ganjil dan minimal 5 orang. Nah, di sini ada 7 orang ya yang saya lihat. Berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas PUPR itu ada 7 orang yang tadi sudah dibacakan Pak Haryoto. Kemudian kemarin kalau nggak salah terakhir ada tambahan 4 orang, total 11, namun yang hadir di sini ada 7. Nah, memang sebetulnya ini ada mungkin dua pandangan ya. Kalau saya pribadi berdasarkan rapat Senin malam kemarin antara pengurus, pengawas, RT setempat, City Resort dan juga sebagian warga yang di kantor pengelola, memang pada dasarnya waktu itu sudah dibuatkan minimum meeting terkait dengan akan diselenggarakannya rapat Panmus pada hari ini. Nah, untuk rapat pembentukan Panmus, kalau kita mengacu ke Pergub, itu memang ada mekanisme pengumuman dulu, yaitu pengumumannya adalah paling lambat 10 hari kalender sebelum tanggal rapat.
Nah, jadi secara idealnya ketika rapat pada hari ini tanggal 21 diselenggarakan, seyogianya sudah ada pengumuman paling lambat itu di tanggal 11. 21 kurang 10 ya, jadi 11. Jadi boleh lebih mundur, misalkan pengumuman tanggal 8, rapatnya tetap tanggal 21 itu boleh. Tapi kalau pengumumannya itu maksimalnya di tanggal 11, nggak boleh kita pengumumannya di tanggal 12 atau 13. Nah, seperti itu, idealnya seperti itu. Nah, namun karena memang tidak ada pengumuman tersebut dan memang sebetulnya rapat pada hari ini itu kalau menurut pendapat saya ini adalah melanjutkan dari rapat tanggal 24 Desember yang waktu itu juga sempat dihadiri lengkap ya dari aparat dan juga dari dinas PRKP provinsi dan juga Sudin PRKP. Nah, dan hari ini saya juga tidak tahu. Memang yang info yang saya terima adalah dari pengurus yang tersisa atau mungkin sebelumnya ya adanya sebelum mundurkan diri itu sudah membuat surat undangan, dan info yang saya terima memang sudah disampaikan ke dinas. Ada tanda terimanya tadi Pak Bram sempat datang ya ketemu dengan saya tadi siang. Cuman kita lihat kenyataan yang ada dinas tidak hadir. Nah, memang kalau kita melihat lagi secara akurat bahwa kehadiran dinas ini diundang sebagai peninjau. Itu ada di pasal 30 Pergub DKI nomor 132 tahun 2014. Nah, dinas ini sebagai peninjau adalah dalam konteks di mana mereka melihat apakah kira-kira rapat umum anggota yang diselenggarakan ini sudah sesuai belum dengan mekanisme yang sudah diatur di Pergub. Nah, idealnya seperti itu. Namun karena mereka tidak datang dan memang saya tidak bisa memvalidasi info yang saya terima ya. Cuma yang info yang saya terima adalah mereka menganggap bahwa rapat hari ini belum layak untuk diselenggarakan karena tidak mengikuti ketentuan pengumuman yang 10 hari kalender itu. Nah, memang di sini kalau memang mereka menganggap itu harus dijalankan, tapi warga tetap mau diselenggarakan hari ini, ya memang kan ini dua hal yang bertentangan ya. Saya pribadi pun sebetulnya inginnya sesegera mungkin dibentuk panmus karena ini adalah untuk kepentingan warga bersama. Cuma memang ada satu aturan regulasi yang kita juga mau nggak mau kita harus taati. Nah, tapi pada intinya kalau misalkan malam ini kita memutuskan terkait dengan pembentukan panmus, misalkan 7 orang ini tidak ada lagi yang menolak, nanti kan akan dibuat notulen rapat dari pengurus yang tersisa. Nah, notulen rapat ini nanti akan disampaikan kepada dinas. Nah, harapan kita memang supaya dinas ini menerima surat ini. Nah, cuma saya juga tidak bisa memberikan jaminan karena di sini saya hanya sebagai saksi ya atas terselenggaranya rapat pada malam ini. Nah, ada dua pilihan Bapak Ibu. Kalau misalkan diterima, artinya dinas secara tidak langsung mengakui rapat pada malam ini yang diselenggarakan oleh warga itu dianggap sebagai rapat yang sah bagi mereka ya. Artinya mereka mengakui nanti notulen rapat pembentukan panmus itu mereka terima, mereka mengakui panmus sudah bisa gerak bekerja untuk melaksanakan penjaringan bakal calon pengurus dan pengawas yang baru. Nah, tapi kalau misalkan dinas ini tidak juga memberikan tanggapan atas notulen rapat yang diputuskan pada malam hari ini, otomatis kan terjadi yang namanya kekosongan hukum. Kalau mereka tidak mau menerima data dari panmus yang sudah terbentuk, artinya ketika nanti panmus tetap memaksakan diri untuk menjalankan tahapan-tahapan verifikasi terkait dengan akan dilakukannya pemilihan pengurus dan pengawas yang baru, otomatis nanti ketika kita lanjutkan ke tahap yang di akhir, ketika memang mekanismenya sudah kita jalankan sesuai Pergub, mereka tidak mau memberikan surat keputusan atas pengesahan pemilihan pengurus dan pengawas yang terpilih, artinya nanti menimbulkan kerugian juga. Dampaknya itu adalah kepada warga lagi. Nah, memang di sini agak dilematis, Bapak Ibu.
Jadi kalaupun memang kita mau coba ambil keputusan malam ini, kalau menurut pendapat saya pribadi boleh-boleh saja. Nah, semoga notulen rapat itu bisa diterima oleh dinas. Seperti itu sih Pak. Jadi di satu sisi memang kita ingin cepat, di sisi lain kita mengharapkan adanya dinas sebagai peninjau ya, karena mereka itu bisa kita anggap sebagai istilahnya orang tua dari seluruh PPLS yang ada di DKI Jakarta. Namun karena mereka tidak datang, memang betul kekuasaan tertinggi ada di rapat umum anggota. Tapi nanti kalau misalkan memang sudah diputuskan panmusnya juga dinasnya juga tidak mau mengakui panmus yang sudah terbentuk, nah ini akan menjadi hambatan ke depannya Bapak Ibu. Nah mungkin hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan kembali, mengingat pelaksana harian sekretaris sudah mengundurkan diri, otomatis dari yang tersisa mungkin Pak Ramon atau Bu Ersa perlu melakukan koordinasi dengan dinas supaya nantinya bisa bersinergi dinas ini dengan sisa pengurus yang ada, sisa pelaksana harian ya, istilahnya pelaksana harian. Nah, ketika sudah bisa bersinergi, apapun rapat yang akan diselenggarakan oleh warga, saya yakin dinas pasti akan mendukung. Seperti itu. Kira-kira itu aja Pak. Maunya dinas apa? Maunya dinas. Kalau Bapak bertanya yang seperti itu, jujur bukan kapasitas saya untuk menjawab, dan saya pun juga tidak tahu maunya dinas seperti apa. Karena saya itu mendapatkan beberapa informasi yang berbeda dari pihak yang nah seperti itu aja. Teman ini yang di depan ini ada satu calon yang syarat kurang lengkap Pak Dery. Jadi kalau itu kita paksakan akan jadi masalah. Heri Effendi. Pak Heri kalau nggak lengkap ya mundur. Mundur dulu ya. Terima kasih. Oke. Jadi sekarang dengan adanya ke-6 teman ini memang tidak memenuhi persyaratan karena persyaratan harus jadi. Jadi harus ada 5 orang anggota pansus. Pilih. Oke. Sekarang saya minta kepada Mundur satu lagi. Mundur satu lagi. Mundur satu lagi. Oke. Kita mundur satu lagi. Nah, oke, supaya fair Pak, puting, kita puting, ya, kita puting. 5. Ya 5. Lebih cepat, nggak usah buat ngalah. Ada yang nekat, apa ada yang mundur? Kalau ada yang mundur ya udah, nggak usah buat mundur, nggak mau nekat, cepat kan? Iya. Kecuali nggak ada yang mundur, Siapa yang mundur? Oke, terima kasih. Saya atas nama pribadi saya nggak pusing jadi ya terima Tergowo, yang bahasa Jawanya Tergowo, dia mundur. Jadi secara resmi saya bisa menyatakan kelima teman ini menjadi calon anggota pansus. Syarat administrasinya lengkap belum? Apa Pak? 5 ini syarat administrasinya lengkap nggak? Harusnya lengkap. Harusnya lengkap. Saya nggak tahu. Tanya dulu. Pak, Nanti batal lagi. lengkap ya syaratnya ya? Pak Dohari, lengkap syaratnya. Karena ya? Pak melalui syarat Setuju. Setuju. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi saya rasa hari ini adalah ya kan? Pak, 5 ini apakah sesuai ADART? Kalau 5 Pergub minimal sesuai pergub. Oke, Pak. tapi ini sesuai Pak. Pak, ini Pak. Sorry, seperti saya bacakan tadi, 5 orang ini ada di dalam berita acara. Berita acara dengan dinas perumahan. Dan dinas sudah mengetahui 5 nama ini. Ya, harusnya kalau diajukan harusnya tidak selama dinas bisa menerima Pak ya. Kesempatan ini diajukan jika terima, oke, fine. Yang ditanya Ya. kurang. Yang ditanya Begitu ya terjadi ya. Ya. 5 ini nama ini ada di dalam berita acara Pak. pergub Berita acara yang dari itu Terdaftar itu ada ya. acara itu. daftar dan Jadi juga sesuai pergub. Ya sesuai pergub. Ya, oke. Teman-teman, bagaimana? Sudah sesuai pergub. Bisa sepakati? sepakat ya. Bahkan ya. Oke. Ya, ini oke. Silakan. Usulan tambahan, tadi kata Bapak itu kan ini akan jadi masalah kalau ternyata dinas tidak menerima. Betul. Mungkin paralel kita buat undangan juga ke dinas untuk yang Sudah. hari ke depan. Sudah. Ya, jadi secara persyaratan sudah dipenuhi Pak. Hanya memang kita nggak tahu dari sisi dinas ada permasalahan apa, tapi secara persyaratan kita sudah
cukup dilaporkan aja. Oke. Nah, ini saya menambahkan apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Daris. Pak, terima kasih banyak atas kesediaannya datang ke Dewan Pengawas ini. Saya sangat bangga Daris masih mau datang untuk menghadiri undangan kita. Pak, itu yang Bapak melakukan tentang 10 hari. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin, Pak. Jadi di nota lain nanti, tolong ya Bapak-Bapak yang membuat nota lain bahwa ini rapat adalah tanggal lanjutan dari tanggal 24. Ya, Jadi tidak perlu lagi menungguin 10 hari, ini sudah berjalan lebih dari 10 hari. Ya, jadi kita mungkin warga juga sepakat supaya cepat terbentuk dulu supaya ini bisa berjalan. Ya, saya nggak mau kasihan. Ini pengurus tinggal 1 orang aja, Pak. Masa kita mau, ya kan? Nanti beliau juga bingung mau ambil keputusan mau konsultasi sama siapa. Tapi syukur alhamdulillah. Ya, malam hari ini kita sudah sepakat bahwa ini 5 orang. Bapak-bapak tolong bikin berita acara bahwa menindaklanjuti rapat tanggal 24 November bahwa hari ini kita bentuk Penetapan. Mungkin itu yang Pak Tadi. Makasih. Selamat malam. Makasih Pak. Nggak usah Pak. Pak, saya cuma mengusulkan aja Pak. Karena ini udah terpilih 5 orang, otomatis kan mereka akan mulai bekerja secepat mungkin. Mohon dipikirkan juga ada biaya-biaya kerja untuk mereka. Kalau boleh mumpung dalam rapat ini dibicarakan sekalian supaya terbuka Pak. Jangan sampai ada yang nggak tahu nanti belakang hari jadi omongan. Itu aja Pak. Terima kasih. Maaf, saya sebelumnya tidak pernah belum terlibat dalam panggung, tapi mungkin Pak Ramon sebagai pengurus ya Pak. Karena pengurus yang berhak mengeluarkan biaya, bukan saya. Boleh jadi panggung, boleh dijawab. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bram dan kebetulan kita ada teman-teman Pak RT pernah menjadi panus di 3 tahun lalu. Jadi untuk biaya, saya mau nanya dulu nih, biayanya untuk biaya hari-hari selama pekerjaan panus atau untuk tanda terima kasih ke selama 3 bulan mereka bekerja. Saya mau tanya seperti apa gitu. Saya lempar ke warga apakah mereka mau dikasih tanda terima kasih atau bagaimana. Saya lempar ke warga lagi. Mungkin kita berdasarkan pengalaman saja ya. Yang dulu dilakukan apa, yang hari sama. Jadi kalau nggak salah yang dulu setelah teman-teman 5 orang ini bekerja selama 3 bulan, selesai masa pekerjanya akan diberikan tanda terima kasih. Saya nggak tahu angkanya, tapi ada begitu. Ya saya rasa itu harus sebagai penghargaan pada teman-teman ya. Ini kan bukan komisi ini, tapi ya seluruhnya. Tapi yang kedua berkaitan dengan biaya harian. Oke, kalau biaya harian harusnya sebagian dari pengurus mengeluarkan untuk Maaf saya jelasin ya mungkin panggungnya sebenarnya dari pengurus yang tersisa mereka hanya memfasilitasi ya ada kegiatan apa tetap harus pengurus yang mengeluarkan itu seperti itu. Dan saya ingin bertanya ke warga nih ya, karena ini sudah terlalu lama ya sudah kosong terlalu lama dan sisa 2, apakah kita mempercepat atau mengikuti sesuai aturan selama 3 bulan proses pemilihan. Oke, jadi gini, sebagai masukan aja, yang terjadi 3 tahun yang lalu, teman-teman ini selama bekerja, tentunya ada biaya operasional. Mungkin dia harus transport ke sana sini, harus buku kopi, harus beli alat segala macamnya. Itu sebenarnya jadi tanggungan dari pihak pengelola. Setuju? Setuju kan? Itu ya. Jadi katakanlah sampai mereka bukan pribadi, harus ditanggung oleh pengelola. Tapi tidaknya yang wajar. Saya rasa nggak akan besar. Ya, setuju? Setuju. Dokumentasi lengkap. Selama nota dan lain-lain lengkap semua. Sistemnya reimburse Pak. Sistemnya reimburse. Ada buktinya Pak. Jadi ada buktinya dan pertanggungjawabkan.
Ya, setuju ya. Terus yang kedua, bahwa teman-teman ini kan sudah meluangkan waktu segala macamnya. Ya sebagai orang timur, biasanya kita ada semacam ada terima kasih setelah mereka selesai. Angkanya nggak benar, tapi saya nggak mau nyebut, saya nggak tahu persisnya, tapi ada sebagai bentuk penghargaan pada teman-teman yang sudah menyelesaikan. Apakah disetujui? Gimana Pak? Saya tanya dulu, 3 bulan Ya. itu waktu pasti atau masih bisa dikurang atau masih bisa tambah? Pak, ini kan gambaran dari Polri ya. 3 bulan itu kan sebagai gambaran, tapi pada kenyataannya kita berharap bisa lebih cepat. Tapi patokan 3 bulan. Jadi ini tanya sama yang 7 orang ini. Ya. Ya 5. Intensifnya belum diberitahu, bukan berdasarkan bulan. Maka lebih cepat dia selesai, lebih cepat dapat intensif. Nah, jadi karena tadi merupakan penghargaan bukan bulanan, maka lebih cepat lebih bagus 1 bulan saja menurut saya. Pak, jadi gini Pak, sorry, kita nggak bisa mendidik bahwa ini kan semua ada proses ya. Usul 1 bulan. Pak, saya usul 1 bulan. Nggak apa-apa usul doang. Ya usul nggak apa-apa. Oke. Kita berharap bisa lebih cepat Pak ya. Kita usahakan kita baru bisa lebih cepat. Tapi Bapak boleh kasih. Tapi itu bukan sebagai kunci mereka setelah sebulan nggak selesai. Kita harus stop juga enggak. Kita tetap berharap mereka bisa lebih cepat dan profesional. Ya, oke. Siapa? Oke, gimana? Pak, yang tadi kalau Pak mengusulkan 1 bulan. Nah, untuk tanda terima kasih, sebenarnya kita langsung menentukan aja Pak. Kita nggak mau sampai nanti. Oke, ya, kita mau sampai nanti. ditentukan mulai hari ribu lagi. Sekarang kita mulai dengan Transparansi ya Pak. Oke, tentukan sekarang berapa. Dan saya rasa kalau misalnya ini yang kemarin ini setuju nggak kita pakai Pak, supaya jangan ada persepsi yang salah ya. Jadi ini maaf, ini bukan gaji atau bentuk apa, sebagai bentuk penghargaan ya Pak ya. Karena kita nggak bisa habis tenaga mereka dengan uang sekian juta, enggak. Itu bentuk penghargaan teman-teman yang mau berkorban. Jadi berdasarkan pengalaman kita dan dapat yang informasi terbaru dari Budi juga, yang dulu dari 3 juta untuk mereka masa kerja. Saya nggak tahu berapa bulan. Ya hampir 3 bulan dulu ya. Tapi saya kira berapa bisa disebut yang maksimal ya. Tanya sama 3 bulan jangan lebih. Maksimal lebih bisa lebih cepat. Iya, mereka pasti nggak mau mengulur-ulur itu Pak. Pak, saya bicara berdasarkan pengalaman saya yang lalu ya. Artinya begini, proses panus itu kita semua juga pasti maunya secepat mungkin selesai. Tetapi kan ada prosedur dan ada urutan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan itu kalau tidak salah memang nggak mungkin dalam 3 bulan. Paling cepat baru sekitar 2 bulan lebih lah. Tapi kan kita lihat dari hasil kerjanya aja gitu. Nah, jadi bukan kita semua juga selesai sama ngapain sih lama-lama gitu loh. Jadi maksimum 3 bulan ya? Ya, betul. Itu aja Pak. Maksimum 3 bulan. Oke, setuju maksimal 3 bulan ya. Oke, jadi nanti akan difasilitasi dengan dokumentasi bahwa akhirnya ada pertemuan antara warga dan BRT Ngurus sudah mengerucutkan atau mengusulkan ke 5 nama ini. Di mana 5 nama ini sudah pernah ada tercatat di dinas juga. Ya, oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi yang saya tambahin Pak, terakhir. Mumpung lagi terkumpul semua, sebaiknya karena ini sudah terpilih ya, sebaiknya langsung ditetapkan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi anggota. Langsung gitu loh Pak. Terima kasih. Bisa kasih kesempatan mereka dulu diskusi. Maaf ya, untuk proses pemilihan ketua, sekretaris itu di antara mereka yang terpilih. Biasanya pengalaman itu antara 5 dikasih kesempatan berundi. Siapa yang jadi ketua? Enggak, saat ini aja. Sorry dari potong lagi. Jadi tadi sambil kita ini biar cepat ya. Kita ini maunya kerja cepat ya. Jadi pengalaman aja. Tapi tadi juga langsung berhubung aja. Hasil renungan kami, saya langsung jadi ketua dibantu Bapak
Pak Ali sebagai sekretaris dan satu dan sekretaris keduanya Pak Ali. Oke, ke situ. Oke. Setuju. Untuk saran dan masukan karena sudah ketua sekretaris dan perangkatnya, saya usulkan langsung Panus bekerja. Jadi kayak sambil berjalan kita usulkan ini. Saya lihat kelihatan menurut pendapat saya ya, ini bukan seragam. Menurut pendapat saya ini akan sulit untuk dinas itu mengeluarkan pengesahan yang baik. Tarik saran ya, karena dia tidak mengakui dapat ini, tapi dia harus mengakui bahwa mandat tertinggi di perumahan itu adalah warga. Ini adalah keputusan warga. Jadi kita jalan aja. Dia mau setuju atau tidak, proses Panus tetap berjalan. Nanti dia mau dapat mau setuju ada. Nanti lagi-lagi balik ke kita ke warga juga. Dia nggak setuju, dia tahu bahwa situasi lingkungan kita ini dalam keadaan begini, ya kan? Mana pengurusnya tinggal terus warga nggak setuju. Saya rasa mungkin pemikirannya orang itu sudah waras. Ya banyak masa pengurus tinggal satu orang terus Panmus tidak mau setuju. Nah ini saran dan masukan dari saya, Pak. Panmus kita tetapkan dan kalau bisa mulai besok kerja. Saya kira itu saran dan masukan dari saya. Terima kasih. Maaf Pak, jadi kita ini kan itu bernegara ini kan tidak bisa lepas dari peraturan dan hukum yang berlaku ya Pak ya. Jadi tetap kita berusaha segera mungkin kelima teman ini untuk diajukan Pak, betul ya Pak ya. Segera kita akan berlama-lama. Tapi mengenai proses diterima atau enggak kita nggak bisa memaksa dinas. Kalau misalnya ada kata teman-teman ini tidak punya legalitas berjalan, lalu sampai dengan akhir pemilihan memutuskan macam akan nggak diakui. Jadi mohon sedikit bersabar Pak. Tapi harusnya secara ini biar kertas enggak, karena semuanya sudah masuk dalam nama-nama itu. Hanya sekarang lebih mengerucut. Kita juga lebih mengerucut. Semoga enggak. Tapi tolong kami jangan kita kita jadi ini. Tapi kita berusaha lah ya. Kita berusaha cepat untuk bisa ini. Yang ini kita komitmen sesuai dengan aturan ini. Jadi Pak ya. Ya, jadi ini Pak. Jadi ini kan proses dalam proses. Betul. Panmus ini sudah mulai menyusun jadwal. Silakan. Jadi bekerja yang untuk mengambil keputusan belum, tapi jadwal untuk tahapan ini mereka sudah mulai bekerja menyusun. Silakan Pak, silakan. Jadi tetap proses secara legal kita jalankan ini juga ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, itu ya. Oke, itu dari kita akan putuskan. Artinya bekerja tanpa menunggu dari Cina. Ya. Bisa Pak, tapi di Singapura ya kita bisa sama-sama Pak ya. Ya, oke. Jadi saya boleh simpulkan terakhir, jadi pada malam hari ini sudah kita menuntut terdiri ada 5 anggota Panmus, walaupun ini masih versi warga ya. 5 anggota Panmus, bukan calon lagi. 5 anggota Panmus, Pak Leo, Pak Jolhari, Ibu Lisa, Pak Budi, Pak Rioto ya, Pak Witono. Jadi ada 5 orang ini dengan susunan ketua adalah Pak Leo, sekretaris 1 adalah Pak Witono, sekretaris 2 adalah Pak Digi. Ya, oke, kalau sepakati kita bisa ini ya, sepakat ya. Oke, ya sudah sah. Oke, terima kasih teman-teman malam ini sudah meluangkan waktu. Saya rasa ada tambahan Pak, mungkin terkait dengan keputusan malam tadi itu pada mekanismenya akan dibuat oleh rapat. Nah, notulen rapat ini akan diberitahukan kepada dinas dan kemudian kalau berdasarkan aturan itu memang salah satu kewenangan iya, salah satu kewenangan dari Pansus adalah melakukan konsultasi kepada dinas. Dalam hal ini mungkin yang bisa saya berikan dapat adalah mungkin dari kelima orang
bapak-bapak ibu panmus ini bisa menyiapkan waktu sekiranya kapan bisa sama-sama pergi ke dinas KKP bertemu dengan pejabat terkait untuk mungkin setidaknya seperti kita bertamu kepada rumah orang, kita memperkenalkan diri orang dalam panmus yang sudah dibentuk oleh warga berdasarkan rapat pada malam hari ini. Nah, dengan begitu berikutnya koordinasi terkait dengan tata cara penyelenggaraan UALB dengan agenda pemilihan kepuasan baru. Nanti dari dinas juga akan bersinergi dengan panmus-panmus yang sudah terpilih. Nah, harapan saya setidaknya dinas ini sudah mengenal, oh ini 5 orang panmus dari sini. Nah, dengan demikian ketika nanti perlu ada konsultasi atau koordinasi terkait hal teknis, karena tentu kita juga perlu lihat sebagai warga sebagai panmus itu perlu juga mendapatkan mungkin masukan arahan dari dinas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan nantinya. Nah, jadi itu yang saya harapkan. Kemudian terkait dengan kerja saya mungkin ketika saya terpilih memang saya ada diberikan permintaan untuk bisa memberikan panduan seperti guideline, memberikan panduan terkait dengan apa saja hal-hal yang perlu dilakukan panmus sampai dengan rapat pemilihan pengurus nanti. Nah, nanti kalau misalkan sekiranya bapak ibu panmus 5 orang ini akan melakukan satu rapat, mungkin bebas ya, bisa mengundang saya untuk hadir. Kita akan bahas secara perinci tugas-tugas panmus apa aja, dan ada dalam segera mungkin nantinya ada warga-warga yang sudah menyiapkan calon pengurus dan pengawas ya. Mungkin sekadar gambaran, mungkin bapak-bapak sudah tahu juga bahwa untuk pemilihan pengurus dan pengawas itu dilakukan secara paket pengurus itu minimal 5 orang, paket pengawas minimal 3 orang, jadi harus ada 8 orang. Bentuknya paket, siapapun nanti yang mengajukan diri itu nanti akan diverifikasi oleh panmus untuk tahap pertama. Kemudian berdasarkan verifikasi panmus memang sudah dinyatakan lolos, maka akan diberitahukan kepada dinas. Dinas akan memverifikasi tahap keduanya. Nah, kalau memang itu semua sudah terlaksana dengan lancar, maka tinggal kita melakukan mekanisme penyelenggaraan rapat pemilihan pengurus pengawas baru. Nah, itu nanti ada mekanismenya ya, berapa hari kerja sebelum tanggal rapat sudah harus diumumkan. Kemudian nanti pada saat rapat pertama tidak quorum dan lain-lain, nah, itu nanti teknis yang harus berjalan. Pada intinya mudah-mudahan dengan terpilihnya panmus 5 orang pada malam hari ini dan yang sudah disampaikan Pak Ayoto juga, 5 orang ini ada dalam surat jawaban dari dinas PRKP. Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi dinas PRKP tidak menyetujui 5 orang ini, karena 5 orang ini datang sudah ada di surat mereka. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak panmus ini bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan sebisa mungkin ketika kita berkoordinasi dengan dinas, kita bisa lebih menurunkan mungkin dari sisi emosi kita atau apa, karena kan mau bagaimanapun kita perlu nantinya SK dari mereka untuk pengesahan pengurus yang nanti terpilih. Seperti itu gambarannya. Oke, itu aja dari saya. Ya, oke. Saya rasa kalau sudah disepakati, kita bisa akhiri pertemuan pada malam hari. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Semoga kita doakan semoga proses kedepannya lebih lancar lagi dan segera terbentuk pengurus yang baru. Terima kasih.